Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sari, saya peminatan PKIP. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan penulisan ilmiah. Latar belakang penelitian. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan pada tahun 2019 dan menjadi sebuah pandemi yang terjadi di negara di seluruh dunia. Berdasarkan data yang dihimbau dari WHO, pada 2 Agustus 2020 secara global tercatat 17.396.943 kasus yang terkonfirmasi positif dan 675.060 kasus dinyatakan meninggal. Di mana negara yang paling tinggi berdasarkan peringkat yaitu yang pertama Amerika, Brazil, India, Rusia, Afrika Selatan, dan Meksiko. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang tidak luput dari serangan penyakit ini dan menduduki peringkat 24 terbanyak kasus terpapar COVID-19 secara dunia, di mana berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020 sampai pada 4 Agustus tercatat 109.936 kasus dengan 5.139 orang meninggal. Upaya preventif dalam protokol kesehatan yang diterapkan masyarakat dalam memutuskan mata rantai penularan COVID-19 pada masa new normal, yaitu dengan membiasakan diri memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, ataupun bisa menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak ataupun social distancing, menjauhi keramaian dan menghindari berpergian di luar daerah, terutama daerah-daerah yang sudah dinyatakan sebagai zona merah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian karya ilmiah ini adalah bagaimana pemberian pendidikan kesehatan menggunakan media audiovisual melalui aplikasi WhatsApp dan Zoom dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap patuh protokol kesehatan pada seluruh pegawai UM Pontianak dan juga seluruh mahasiswanya di Pontianak. Tujuan saya penelitian ini yang pertama tujuan umum agar penerapan protokol kesehatan dan resiko COVID-19 pada Universitas Muhammadiyah Pontianak lebih efisien dan berjalan dengan baik agar tidak meluasnya penyebaran virus corona di masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah serta tambahan ilmu bagaimana misalnya terjadi kasus terjangkit virus corona dan protokol kesehatan yang harus ditetapkan dengan baik. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus mengidentifikasikan penerapan protokol kesehatan dan resiko COVID-19 pada pegawai UM Pontianak. Manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti, agar bisa mengetahui tata cara penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar pada saat pandemi yang akan datang. Yang kedua, bagi institusi pendidikan. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan peneliti lebih lanjut, terutama yang berhubungan dengan masalah peneliti. Yang ketiga, bagi warga kampus UM Pontianak. Dapat mengetahui gejala bila salah satu orang yang terjangkit virus corona dan tata cara menanganinya. Selanjutnya, definisi protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Peningkatan angka konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia menjadi petunjuk bahwa protokol kesehatan seharusnya masih harus kita ditetapkan dimanapun kita berada. Di antara masyarakat sudah merasakan kejenuhan yang luar biasa dari pemberian yang terus-menerus, ditambah dengan dampaknya terhadap sosial ekonomi mereka. Protokol kesehatan di tempat kerja. Perlu Anda ketahui banyak sekali protokol kesehatan yang ada di tempat kerja. Yang pertama itu menggunakan masker. Yang kedua, tetap menjaga jarak dengan orang lain maksimal 1 meter.
Yang ketiga, upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan sanitizer. Yang keempat, gunakan helm. Dan masih banyak lagi. Protokol kesehatan saat di rumah. Yang pertama, jangan bersentuh dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri atau mandi dengan mengganti pakaian kerja. Yang kedua, cuci tangan, cuci pakaian dan masker dengan deterjen, masker sekali pakai sebelum dibuang, robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengolahan sampah. Yang ketiga, jika dirasa perlu dibersihkan, handphone, kacamata atas dan disinfektan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kerangka konsep. Kerangka konsep itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, variabel bebas. Yang kedua, variabel terikat. Yang ketiga, variabel pengganggu. Variabel bebas ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, pengetahuan. Sedangkan variabel terikat ini, yang pertama terbagi menjadi 1. Yang pertama itu penerapan protokol kesehatan pegawai UM Pontianak. Yang terakhir yaitu adalah variabel pengganggu. Variabel pengganggu ini dibagi menjadi 3 bagian yang sumbernya. Yang pertama, tidak menggunakan masker. Yang kedua, jarang mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan protokol kesehatan. Metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu adalah desain penelitian. Desain penelitian adalah course konvensional studi dengan populasi penelitian adalah pegawai UM Pontianak. Jumlah responden datang diambil menggunakan kuesioner dengan sistem online survei dengan tetap memakan informant konteks. Kuesioner meliputi usia, jenis kelamin, pengetahuan tentang COVID-19 dan penerapan protokol pengendalian COVID-19. Ini adalah tabel rancangan penelitian menurut cross-konvensional. Dapat dilihat dari sini. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang dimaksud dengan hipotesis penelitian ini merumuskan hipotesis kerja atau alternatif atau HA yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada hubungan antara usia dengan kejadian penerapan protokol kesehatan pada pegawai UM Pontianak. Yang kedua, ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian penerapan protokol kesehatan pada pegawai UM Kota Pontianak. Yang ketiga, ada hubungan antara pengetahuan COVID-19 dengan kejadian penerapan protokol kesehatan pada pegawai UM Pontianak. Selanjutnya adalah jenis penelitian. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu jenis penelitian, yang kedua rancangan penelitian, yang ketiga itu waktu dan tempat penelitian, yang keempat populasi dan sampel, yang kelima sumber data, yang keenam instrumen penelitian, yang ketujuh pengelolaan data, yang keenam analisis data. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang waktu penelitian. Waktu yang akan saya teliti ini dilaksanakan pada mulai Januari tahun 2021 hingga bulan sekarang tahun 2021. Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak berdasarkan data pegawai UM Pontianak. Populasi dan sampel, sumber data, instrumen penelitian, pengelolaan data, dan analisis data. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.